Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Profesor Dr. Haja Hasna Faiza, AR SPD MHUM. Dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Salim. Izinkan saya menyampaikan presentase dengan tema statistik dan logika. Statistik pada awal kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang terwujud angka maupun tidak terwujud angka yang mempunyai arti penting dalam kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja. Ditinjau dari termologi, istilah statistik terkandung berbagai macam pengertian. Yang pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik. Yang kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistikan. Yang ketiga, metode statistik. Yang keempat, istilah statistik dewasa ini juga diberi pengertian sebagai ilmu statistik. Langkah-langkah pengumpulan data dalam ilmu statistik. Yang pertama yaitu mengumpulkan data itu tersebut. Yang kedua, penyusunan atau pengaturan data angka. Yang ketiga, penyajian atau penggambaran. Yang keempat, penganalisis terhadap angka. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Yang keenam, pembuatan perkiraan. Dan yang ketujuh, penyusunan ramalan secara ilmiah, dalam hal ini secara sistematis atas dasar pengumpulan data angka tersebut. Hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, dan matematika, dan statistika. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir indukatif. Untuk itu, penalaran ilmiah harus berdasarkan kepada proses logika deduktif dan logika indukatif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir indukatif. Adapun tujuan pengumpulan data statistik terbagi menjadi dua. Yang pertama, dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis, dan yang kedua, bertujuan untuk kegiatan keilmuan. Adapun peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Metode keilmuan, sejauh apa yang menyangkut metode sebenarnya tidak lebih dari apa yang dilakukan seseorang dalam mempergunakan perkiraannya tanpa ada satupun yang membatasinya. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan keilmuan, yang pertama yaitu observasi, yang mana observasi ini dilakukan mengenai apa yang akan terjadi, yang mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diprediksi. Sedangkan yang kedua yaitu hipotesis, yang mana tujuan hipotesis ini untuk menerangkan fakta yang diobservasi, yang menggambarkan sebuah pola yang menurut anggapan ditemukan dalam data tersebut. Yang ketiga yaitu ramalan, yang mana ramalan ini bertujuan untuk menduga apa yang akan terjadi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, pengujian kebenaran, yang mana pada proses ini ilmuwan mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran lamaran yang dikembangkan dari teori, sehingga dalam tahap ini sebuah hipotesis dianggap teruji kebenaran jika ramalan yang dihasilkan berupa fakta. Selanjutnya yaitu logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih dari satu. Adapun aturan cara berpikir yang benar adalah untuk dapat berpikir baik, yakni berpikir benar, logis, maka dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, mencintai kebenaran. Yang kedua, mencintai atau dengan sadar apa yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang kita katakan. Yang keempat, buatlah distingsi atau perbedaan dan pembagian atau klarifikasi yang semestinya. Yang kelima, cintailah definisi yang tepat. Yang keenam, ketahuilah dengan sadar mengapa kita membuat suatu kesimpulan. Yang ketujuh, menghindari kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, klarifikasi. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.